Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Perkenalkan, nama saya Isnaini Rahmalubis, mahasiswi Tadris Biologi 2 semester 7, Stambuk 2021 di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas individu mata kuliah mikrobiologi dengan dosen pengampu mata kuliah yaitu Ibu Miftahul Khairani MPD. Oke, happy watching. Oke, di video kali ini kita akan membahas mengenai pertumbuhan, perkembangan, dan pengendalian mikroorganisme. Simak baik-baik ya. Dunia mikroorganisme, meskipun tak terlihat oleh mata telanjang, merupakan sebuah kerajaan yang luas dan kompleks, penuh dengan beragam spesies yang memiliki peran vital dalam keseimbangan ekosistem global. Beberapa mikroorganisme bahkan membentuk hubungan simbiotik yang saling menguntungkan dengan organisme lain, sementara yang lain berperan sebagai agen penyebab penyakit. Nah, presentasi ini akan menelusuri aspek-aspek kunci dari biologi mikroorganisme yang dapat memberikan wawasan komprehensif tentang bagaimana mereka tumbuh, berkembang, dan bagaimana kita dapat mengelola populasinya secara efektif. Oke, kita masuk ke pembahasan yang pertama mengenai mikroorganisme. Apa sih itu mikroorganisme? Jadi, mikroorganisme adalah organisme hidup yang berukuran sangat kecil, sehingga hanya dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop. Kelompok ini mencakup berbagai jenis makhluk hidup, termasuk bakteri, archaea, fungi, protozoa, alga mikroskopis, dan virus. Nah, meskipun ukurannya kecil, mikroorganisme memiliki peran yang sangat besar dalam berbagai proses ekologis dan memiliki dampak signifikan terhadap kehidupan manusia, baik itu yang menguntungkan maupun yang merugikan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai fase pertumbuhan mikroorganisme. Fase pertumbuhan mikroorganisme secara umum terdiri dari 4 fase. Fase yang pertama disebut fase lak. Fase lak merupakan periode adaptasi awal ketika mikroorganisme baru ditempatkan dalam lingkungan yang baru. Selama fase ini, sel-sel tidak membelah secara aktif karena mereka beradaptasi dengan kondisi lingkungan yang baru, seperti suhu, nutrisi, dan pH. Nah, sel-sel melakukan sintesis protein dan enzim yang diperlukan untuk pertumbuhan dan metabolisme dalam lingkungan yang baru. Pada fase ini, pertumbuhan sel belum banyak terjadi sehingga kurva pertumbuhannya cenderung mendatar. Durasi fase ini bervariasi dan tergantung pada beberapa faktor seperti komposisi media, pH, suhu, aerasi, jumlah sel, dan sifat fisiologis. Fase yang kedua disebut sebagai fase logaritma. Setelah periode adaptasi, mikroorganisme memasuki fase eksponensial, di mana mereka membelah dengan kecepatan maksimum. Kecepatan pembelahan sel mencapai puncaknya dan populasi mikroorganisme meningkat secara eksponensial. Selama fase ini, sel-sel memiliki tingkat metabolisme yang tinggi dan memanfaatkan nutrisi dengan cepat. Fase eksponensial merupakan fase pertumbuhan yang paling cepat dan penting untuk mempelajari karakteristik mikroorganisme. Pertumbuhan mikroorganisme pada fase ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti sifat genetik, kadar nutrisi, suhu inkubasi, pH, dan juga aerasi. Selanjutnya, fase yang ketiga disebut sebagai fase stasioner. Fase di mana laju pertumbuhan mikroorganisme sama dengan laju kematiannya, sehingga jumlah populasi mikroorganisme pun tetap. Ketika sumber daya mulai menipis dan produk limbah menumpuk, laju pertumbuhan mikroorganisme melambat dan akhirnya berhenti. Jumlah sel yang baru terbentuk sama dengan jumlah sel yang mati, sehingga populasi mikroorganisme pun tetap stabil. Fase stasioner ini terjadi karena nutrisi terbatas dan juga penumpukan limbah-limbah yang toksik. Dan fase yang terakhir disebut sebagai fase kematian. Pada fase ini, laju kematian sel melebihi laju pertumbuhan sel, yang disebabkan oleh kekurangan nutrisi, penumpukan produk limbah yang toksik, dan perubahan pH. Populasi mikroorganisme menurun secara drastis,
dan akhirnya hanya sedikit sel yang bertahan hidup. Beberapa faktor yang mempengaruhi fase ini adalah suhu, kelembapan, cahaya, zat kimia, dan juga nutrisi. Oke, kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya mengenai faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan dari mikroorganisme. Salah satu ciri mikroorganisme hidup dapat dilihat dari adanya pertumbuhan. Pada mikroorganisme uniselular seperti bakteri, pertumbuhannya dapat berupa pertambahan koloni, seperti pertambahan jumlah koloni, pertambahan ukuran koloni, dan lain-lain. Pertumbuhan mikroba diartikan sebagai pertumbuhan sel mikroba itu sendiri. Nah, umumnya pertumbuhan mikroorganisme sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Di antaranya adalah faktor biotik dan faktor abiotik. Faktor biotik merupakan faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisme itu sendiri. Sedangkan faktor abiotik merupakan faktor eksternal mikroorganisme yang dapat mempengaruhi pertumbuhannya. Faktor yang pertama yaitu faktor biotik. Di alam, sebagian besar mikroba hidup berdampingan dalam populasi dan jarang sekali ditemukan hidup sendiri. Mereka berkembang biak dengan cepat di lingkungan yang kaya nutrisi. Mikroorganisme dapat membentuk satu komunitas yang terdiri dari bakteri, jamur, ragi, protozoa, ganggang, dan juga mikroba lain. Mereka bergerak secara kemotaksis dan berkomunikasi menggunakan quorum sensing. Tetapi ada pula beberapa spesies yang menggunakan molekul sendiri. Faktor yang kedua yaitu faktor abiotik. Faktor abiotik ini terdiri dari beberapa poin. Yang pertama yaitu nutrien. Mikroba tumbuh membutuhkan lingkungan yang sesuai dan unsur-unsur yang dapat mempengaruhi pertumbuhannya, berupa komponen kimia yang dapat dimetabolisme oleh mikroba. Untuk dapat tumbuh, suatu mikroorganisme memerlukan semua elemen yang terdapat dalam materi organik serta ion pelengkap yang dibutuhkan untuk proses pembentukan energi dan juga katalisis. Faktor abiotik kedua yaitu suhu. Mikroba tumbuh dengan membutuhkan kisaran suhu tertentu yang dapat dikategorikan sebagai suhu terendah, suhu optimal, dan suhu tertinggi. Mikroba dapat dikelompokkan berdasarkan kebutuhannya terhadap suhu untuk bisa tumbuh. Yang pertama yaitu sikrofilik, merupakan kelompok mikroorganisme yang dapat tumbuh pada kisaran suhu minus 5 hingga 15 derajat Celcius, dengan suhu pertumbuhan optimal yaitu 15 derajat Celcius. Yang kedua, sikrotrof, merupakan kelompok mikroorganisme yang dapat tumbuh pada kisaran suhu optimal 20 derajat Celcius hingga 30 derajat Celcius, namun dapat juga tumbuh pada suhu yang lebih rendah. Yang ketiga, mesofil, merupakan kelompok mikroorganisme yang dapat tumbuh pada suhu minimum 15 derajat Celcius dan suhu optimal untuk pertumbuhannya adalah 30-37 derajat Celcius. Dan yang terakhir, termofil, yang merupakan kelompok mikroorganisme yang dapat tumbuh pada suhu yang tinggi dengan suhu terendah 40 derajat Celcius, suhu optimal 50-60 derajat Celcius, dan suhu tertingginya yaitu dapat tumbuh pada 75 derajat Celcius. Selanjutnya yaitu aerasi. Sebagian besar mikroba merupakan golongan aerob obligat yang merupakan mikroba yang dalam pertumbuhannya secara spesifik membutuhkan oksigen sebagai akseptor hidrogen. Nah, beberapa aerob fakultatif mikroba yang dapat hidup secara aerob atau anaerob. Mikroorganisme anaerob obligat merupakan mikroorganisme yang memerlukan zat selain oksigen sebagai akseptor hidrogen dan sensitif terhadap keterbatasan oksigen. Faktor yang selanjutnya yaitu kelembapan. Pertumbuhan mikroba membutuhkan kelembapan tertentu karena air merupakan unsur yang penting dalam protoplasma. Mikroba membutuhkan air bebas untuk mendukung kehidupannya. Parameter pengukuran kandungan air atau kelembapan relatif diistilahkan sebagai AW. Umumnya angka AW yang mendukung pertumbuhan mikroba berkisar antara 0,998 hingga 0,6. Faktor selanjutnya yaitu tekanan osmotik. Tekanan osmotik secara umum, mikroorganisme dapat menahan berbagai tekanan osmotik eksternal dan kekuatan ionik karena kemampuannya mengontrol tekanan osmotik dan konsentrasi ion internal.
Penurunan kekuatan ionik yang besar dapat dicapai dengan penurunan kecil kekuatan osmotik. Osmolaritas erat kaitannya dengan kandungan air. Ketika mikroorganisme ditempatkan di dalam larutan hipertonik, mereka mengalami plasmolisis, di mana membran sel pada dinding sel terlepas karena kontraksi sitoplasma akibat dehidrasi. Nah, kita masuk ke pembahasan yang terakhir mengenai pengendalian mikroorganisme. Pengendalian mikroba merupakan upaya pemanfaatan mikroba dalam mengoptimalkan keuntungan peran mikroba serta memperkecil kerugiannya. Karena selain memberikan keuntungan, mikroba juga dapat memberikan kerugian pada manusia berupa penyakit ataupun racun. Pengendalian mikroba bertujuan mencegah penyebaran penyakit dan infeksi, membasmi mikroorganisme pada inang yang terinfeksi, mencegah pengrusakan serta pembusukan bahan oleh mikroba, menghambat pertumbuhan bakteri, dan mencegah kontaminasi bakteri yang tidak dikehendaki kehadirannya. Dalam pengendalian mikroorganisme, terdapat dua metode yang sering digunakan. Yang pertama, pengendalian mikroorganisme secara kimia. Pengendalian mikroba secara kimia merupakan salah satu pendekatan yang sering digunakan untuk membatasi atau mengeliminasi mikroorganisme di berbagai bidang seperti kesehatan, industri pangan, pertanian, dan juga pengelolaan limbah. Pendekatan ini melibatkan penggunaan bahan kimia yang memiliki sifat antimikroba untuk membunuh mikroorganisme atau yang disebut sebagai mikrobisidal atau menghambat pertumbuhannya yang disebut sebagai mikrostatik. Beberapa kategori utama bahan kimia yang digunakan meliputi disinfektan, antiseptik, antibiotik, dan pengawet. Metode yang kedua yaitu pengendalian mikroorganisme secara fisik. Berikut ini adalah beberapa teknik fisik yang digunakan untuk mengendalikan populasi mikroorganisme. Yang pertama, pengendalian dengan suhu tinggi. Suhu tinggi efektif membunuh mikroorganisme melalui proses koagulasi protein dan denaturasi enzim sel. Metode ini dikenal sebagai sterilisasi, yang dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu panas lembab, menggunakan alat seperti autoklaf, dan juga panas kering, menggunakan alat yaitu oven. Selain itu, terdapat metode tambahan seperti pasteurisasi, tinderlisasi, boiling, dan red heating dan flaming. Teknik yang kedua yaitu pengendalian dengan suhu rendah. Suhu rendah dapat menghambat aktivitas metabolik mikroorganisme tanpa membunuhnya, menjadikan metode ini ideal untuk pengawetan. Ada dua tingkatannya. Yang pertama, pendinginan pada suhu 4-7 derajat Celcius, dan yang kedua pembekuan pada suhu minus 20 hingga minus 195 derajat Celcius. Teknik yang ketiga yaitu pengendalian dengan radiasi. Radiasi digunakan untuk merusak DNA dari mikroorganisme sehingga mereka tidak dapat berkembang biak. Adapun radiasi yang digunakan seperti sinar ultraviolet atau UV dan sinar ionisasi. Teknik yang keempat, pengendalian dengan filtrasi. Filtrasi memisahkan mikroorganisme dari cairan atau udara melalui media berpori, seperti filter bakteriologis dan filter udara seperti HEPA. Dan yang terakhir, teknik pembersihan fisik. Pembersihan fisik melibatkan penghilangan atau pengurangan mikroorganisme pada permukaan atau lingkungan. Beberapa metodenya meliputi cleaning dan sanitasi, desinfektan, dan antiseptis. Oke, sekian video pembelajaran pada kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.